warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Pancayuda, NPM 1904290181 dari AGT 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai sejarah, manfaat, syarat tumbuh, dan morfologi tanaman kopi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan presentasi saya. Pertama, apa manfaat dari kopi Arabica? Hasil untuk manfaat kopi Arabica: menjaga stamina tubuh. Kadar kafein pada kopi Arabica mampu menjaga kesehatan tubuh dan juga memberikan stamina, karena kafein termasuk sumber energi untuk otak yang memerintahkan tubuh untuk bekerja dengan baik. Lanjut ke slide berikutnya, sejarah tanaman kopi. Tahun 1696, untuk pertama kalinya tanaman kopi dimasukkan ke Indonesia dari Kananur, Malabar, India. William van Oudtshoorn atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu menyuruh menanam di perkebunan Kedawoeng, Batavia, Jakarta. Namun penanaman ini gagal karena tradisi gempa bumi dan banjir. Tahun 1699, Hendrikus Sweerdecke membawa lagi bibit kopi Arabica dari Malabar dan berhasil hidup ditanam di Cornelis atau Jatinegara, Palmera, Kampung Melayu, dan Sukabumi serta Sudirman. Tahun 1706, benih kopi dan satu tanaman kopi Jawa dibawa ke kebun botani Amsterdam. Hasil perbanyakan dari kebun ini selanjutnya disebar ke kebun-kebun botani terkenal di Eropa. Tahun 1711, pertama kali kopi Jawa diperdagangkan di Amsterdam sebanyak 400 kg. Sampai tahun 1874, kopi Arabica merupakan satu-satunya jenis kopi yang ditanam di Indonesia dan hampir semua ditanam di dataran rendah, sehingga banyak tanaman yang terserang penyakit karat daun. Tahun 1874 ini juga dimasukkan kopi jenis Liberica dari Liberia ke Indonesia karena kopi Arabica rentan terhadap serangan HAVI. Pertumbuhan kopi Liberica sangat kuat, tajuk lebar, daun lebar dan kekar. Pertanaman kopi Liberica seyogyanya diharapkan tahan terhadap penyakit karat daun dan diharapkan dapat menggantikan kopi Arabica, tetapi ternyata juga rentan terhadap penyakit HAVI dan rendamennya rendah. Akhirnya, kopi Liberica tidak dikembangkan lagi walaupun kopi ini mempunyai keunggulan dari aromanya yang unik. Tahun 1888, kopi Arabica mulai ditanam di Sumatera Utara, tepatnya di dataran tinggi dan Toba, di daerah Bahal, Batu Silalait, dan Siborong-borong, dan selanjutnya meluas ke Takengon, Aceh Tengah. Benih kopi tersebut meluas ke Takengon berasal dari kebun Pasema di sekitar Palembang. Tahun 1900, kopi Robusta diintroduksi ke Indonesia. Kopi ini berasal dari Congo, Belgia, dan ditanam di Sumber Agung, Wieringen, Anom, dan Kalibakar di Malang. Iklim. Kopi merupakan tanaman tropika yang tumbuh di daerah antara 50 lintang utara dan 5 lintang selatan. Curah hujan ideal untuk kopi berasal antara 1.500 sampai dengan 3.000 per tahun, dengan temperatur ideal untuk kopi Arabica antara 15 sampai 25 Celcius dan ketinggian tempat di atas 1000 mdpl. Sedang suhu ideal untuk kopi Robusta antara 24 sampai 30 Celcius dengan ketinggian tempat 0 sampai 700 mdpl. Tetapi perlu diingatkan bahwa kopi juga tidak tahan terhadap penyakit embun. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, tanaman kopi memerlukan air sepanjang tahun kecuali selama 3 bulan dan fase primordial, bunga hingga mekar. Berdasarkan kombinasi syarat iklim dan tanah, maka disusun kriteria teknis kesesuaian lahan untuk tanaman kopi, yaitu sangat sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Tanah tanaman kopi termasuk tanaman yang memerlukan air yang relatif banyak tetapi tidak ingin tergenang. Drainase tanah yang baik
akan mengurangi produksi dan menyebabkan kematian tanaman berlangsung relatif lama. Tanah liat masif tidak sesuai untuk tanaman kopi karena drainasenya lambat. Tekstur tanah ideal untuk tanaman kopi adalah berlumpur dengan struktur remah. Tanah yang mempunyai kedalaman efektif yang dalam akan memungkinkan akar kopi menjelajah dengan luas sehingga memperoleh cukup air, nutrisi, dan tanah. Spesifikasi tanaman kopi dapat dilihat seperti di slide tersebut. Jenis-jenis kopi Arabica atau Coffea Arabica L, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Cara perbanyakan bahan tanaman. Kopi Arabica dapat diperbanyak secara generatif melalui biji berdasarkan sifatnya yang menyerbuk sendiri. Vegetatif melalui sambungan, dan stek non-konvensional dengan kultur jaringan melalui kaedah somatik embryogenesis. Kopi Robusta, Liberica, dan Excelsa hanya dapat diperbanyak secara vegetatif dan kultur jaringan. Terima kasih.